Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Eka Putri Rushimah dengan NIM 2311102443066 dan saya dari kelompok 24. Di sini saya akan mengambil struktur atap untuk perbaikan nilai perancangan struktur baja. Jadi, kenapa kelompok kami memilih model atap seperti ini? Karena kelompok kami memilih model seperti ini secara struktural lebih efisien dalam menyalurkan beban menuju tumpuan, konfigurasi batang segitiga, meningkatkan kekakuan dan stabilitas struktur sehingga gaya yang bekerja pada elemen lebih dominan berupa gaya aksial dibandingkan momen lentur. Jadi, pada perencanaan struktur atap ini, kelompok kami menggunakan sistem rangka baja tipe trus. Pemodelan ini dipilih karena memiliki efisiensi struktural yang baik dalam menahan berbagai kombinasi pembebanan seperti beban mati, beban hidup, dan beban angin. Konfigurasi rangka disusun menggunakan pola segitiga karena bentuk segitiga merupakan bentuk geometri yang paling stabil. Dengan konfigurasi tersebut, beban dari penutup atap dapat didistribusikan secara merata menuju tumpuan, sehingga gaya yang bekerja pada setiap batang didominasi oleh gaya aksial tarik maupun tekan. Dan pada model ini, batang atas atau top chord berfungsi menahan gaya tekan, sedangkan batang di bawah bottom chord berfungsi menahan gaya tarik. Selanjutnya, batang diagonal dan batang vertikal berperan sebagai web member yang meneruskan gaya antar batang utama, sehingga distribusi gaya dalam menjadi lebih efisien. Jadi, pemodelan struktur dilakukan menggunakan SAP 2000 dengan memberikan material baja, dimensi, profil, kondisi tumpuan, serta kombinasi pembebanan sesuai ketentuan perencanaan. Setelah proses analisis dilakukan, diperoleh distribusi gaya dalam dan rasio kapasitas setiap elemen struktur. Dan berdasarkan hasil analisis sebagian besar elemen memiliki nilai utilization ratio di bawah 1,0 yang ditunjukkan dengan dominasi warna hijau hingga kuning pada tampilan model. Hal ini menunjukkan bahwa profil baja yang digunakan masih mampu menahan beban rencana dan memenuhi persyaratan kekuatan serta stabilitas struktur. Jadi, kita akan memasuki ke Excel. Yang pertama ada data, dan di batang pertama dan sampai 37 ini saya mempunyai batang 37, dan yang di batang pertama ini ada 2,1454, yaitu yang di sini. Terus yang kedua ada 1,0727, itu yang di sini. Dan selanjutnya yang ketiga 2,1454, yaitu yang di sini. Dan yang kelima ada 1,6091. Itu berada di sini. Dan yang keenam itu sama 1,691, dan yang ketujuh ada 2,1454, dan yang kedelapan 2,1454,
dan yang ke-9 1,0727 dan yang 10 2,1454 dan yang 11 2,0000 dan yang ke-12 ada 1,0000 dan yang ke-13 ada 2,0000 dan yang ke-13 yang ke-14 2,0000 dan yang ke-15 ada 1,500 dan yang ke-16 ada 1,5000 dan yang ke-17 ada 2,0000 dan yang ke-18 ada 2,0000 dan yang ke-19 ada 1,0000 dan yang ke-20 ada 2,0000 dan yang ke-21 ada 0,7765 dan yang dua yang 22 ada 1,2661 dan yang 23 ada 1,1647 dan yang ke-24 ada 2,3144 yang ke-25 ada 1,9412 dan yang ke-26 ada 2,7821 dan yang ke-27 ada 3,1041 dan yang ke-28 ada 3,3000 dan 29 ada 3,1041 dan yang ke-30 ada 2,7176 dan yang 31 ada 2,7871 yang ke-32 ada 1,9412 dan yang ke-33 ada 2,3144 dan yang 34 ada 1,1647 dan yang ke-35 1,1647 dan yang 36 ada 1,2661 dan yang terakhir ada 30 yaitu 0,7765. Dan kita di sini memasuki ke perhitungan beban pada plafon. Perhitungan beban mati plafon ini dapat dari rumus yaitu yang penghitungan langit-langit yaitu ada 7 7 kilogram dan yang Eternit ada 11 kilogram dan yang total berat langit ada 18 kilogram. Di sini ada seng gelombangnya ada 10 dan cos A dan cos A-nya 21. 21 ini dapat dari kita kita memang mengambilnya 21 yaitu ada 0,93 dan sin A-nya sama seperti yang di atas ada 0,36 dan W-nya 40, L-nya 0,8 dan sudutnya kita 21 derajat dan Q airnya ada 1000 dan A-nya 0,4, B-nya 0,15, T-nya ada 0,25 dan kita memasuki ke beban mati. Beban mati yaitu berat dari semua bagian pada suatu gedung yang bersifat tetap. Di sini ada P1 sampai P12. Dan P1-nya itu satuannya 10,727 dan KN-nya 10,727 itu dapat dari data. Dan P2-nya ini bernilai 5 satuannya yaitu 5,3635
dan P3-nya 10,727. Jadi kita memasuki ke beban matinya. Beban mati yaitu berat dari semua bagian pada suatu gedung yang bersifat tetap. Di sini ada P1 sampai P12. Yang pertama ada P1, satuannya 10,727 dan KN-nya 0,1052. Dan P2-nya ada 5,3635 dan KN-nya 0,0526. Dan P3-nya 10,727 dan KN-nya 0,1052. P4-nya ada 10,727 dan KN-nya ada 0,1052. P5-nya 8,0455, KN-nya 0,0789. P6-nya 8,0455, KN-nya 0,0789. P7-nya 8,0455 dan KN-nya 0,0789. P8-nya ada 8,0455 dan KN-nya 0,0789. Dan P9 ada 10,727 dan KN-nya 0,1052. P10-nya ada 10,727, KN-nya 0,1052. P11-nya ada 5,3635 dan KN-nya 0,0526. P12-nya 10,727 dan KN-nya 0,1052. Dan lanjut di sebelahnya lagi, P1H-nya. P1H-nya ada 3 kilogramnya ada 3,844 dan KN-nya ada 0,0377 dan P2H-nya ada kilogramnya ada 1,922 dan KN-nya ada 0,0189. P3H-nya kilogramnya ada 3,844 dan KN-nya ada 0,0377. P4H-nya ada 3,844 dan KN-nya ada 0,0377. P5H-nya ada 2,883, KN-nya ada 0,0283. P6H-nya ada 2,883 dan KN-nya ada 0,0283. P7H-nya ada 2,883 dan KN-nya 0,0283. P8H-nya ada 2,883 dan KN-nya ada 0,0283. P9H-nya ada 3,844, KN-nya ada 0,0377. P10H-nya ada 3,844 dan KN-nya ada 0,0377. P11-nya ada P11H-nya ada 1,922, KN-nya ada 0,0189. P12H-nya ada 3,844 dan KN-nya 0,0377. Dan ada lagi titik P1V. Dan kilogramnya ada 10,015, KN-nya 0,0982. P2V-nya ada 5,0073, KN-nya 0,0491. P3V-nya ada 10,015, KN-nya ada 0,0982. P4V-nya ada 10,015, KN-nya ada 0,0982. P5V-nya ada 7,5111, KN-nya ada 0,0737. P6V-nya ada 7,5111, KN-nya ada 0,0737.
P7V-nya ada 7,5111, KN-nya ada 0,0737, P8V-nya ada 7,5111, KN-nya ada 0,0737. P9V-nya ada 10,015, KN-nya ada 0,0982. P10V-nya ada 10,015, KN-nya ada 0,0982. P11V-nya ada 5,0073, KN-nya ada 0,0491. P12V-nya ada 10,015 dan KN-nya ada 0,0982. Dan kita memasuki ke beban hidup. Beban hidup itu beban yang besar dan posisinya dapat berubah-ubah yang diakibatkan oleh penghuni bangunan gedung yang tidak termasuk beban konstruksi. Di sini ada beban horizontal, yaitu rumusnya Q dikali sin A 20 derajat. 20 derajat itu karena kita mau mengambil datanya 20 derajat. Dan di sini kilogramnya ada 38,4421 dan KN-nya ada 0,3767. Dan beban vertikalnya yaitu rumusnya Q dikali cos A 20 derajat. Di sini kilogramnya ada 100,145 dan KN-nya 0,9814. QH sama dengan P dikali sin A dan QV sama dengan P dikali cos A dan Q sama dengan P dikali 1/2 dikali L. Dan di sini ada Q 107,270 kilogram. Di bawahnya KN-nya ada 1,051 dan KH-nya ada 38,4421 kilogram dan KN-nya ada 0,377 dan KV-nya ada 100,145 kilogram dan KN-nya ada 0,981. Dan di sini ada cos A 21 derajat, cos A kita ada 0,93358 dan sin A-nya 21 derajat ada 0,35837. Di beban anginnya ini ada beban angin datang, ada Q1-nya, ada KN-nya yaitu ada 0,40763 dan kilogramnya ada 41,5521 dan Q1H-nya ada 0,20381 dan K gain kilogramnya ada 20,7760 dan Q1V-nya ada 0,40763 dan KG-nya ada 41,5521. Dan beban angin perginya Q9 ada 0,20381 kN dan 20,7760 kilogram. Dan ada Q9H-nya yaitu 0,40763 kN dan 41,5521 kg. Dan ada Q9V-nya ada 0,40763 kN dan ada 41,5521 kg. Dan memasuki beban hujan. Di sini mencari nilai beban hujan R sama dengan W awal. Beban W yaitu terpusat, W sama dengan 40 dikurang 0,8 A. Di sini ada 23,2 kilogram dan 0,2274 km. Y sing gelombang dikali 1/2 dikali L.
R1-nya ada 24,887 kilogram dan ada 0,2439 kN per M. Dan ada R2-nya yaitu 12,443 kilogram per meter dan ada 0,1219 kN per M. R3-nya ada 224,887 kilogram per meter dan ada 0,2439 kN per M. Dan R4-nya ada 24,887 kilogram dan ada 0,2439 kN per M. R5-nya ada 18,666 kilogram per meter, 0,1829 kN per M. R6-nya ada 18,666 kg per M dan 0,1829 kN per M. R7-nya ada 18,666 kg per M dan 0,1829 kN per M. Dan R8-nya ada 18,666 kg per M dan 0,1829 kN per M. Dan R29-nya ada 4,887 kg per M dan 0,2439 kN per M. Dan R10-nya ada 24,887 kg per M dan 0,2439 kN per M. Dan R11-nya ada 12,443 kg per M dan 0,1219 kN per M. Dan R12-nya ada 24,887 kg per M dan 0,2439 kN per M. Dan di sini ada P dikali sin A, yaitu R1H-nya 8,9168,916 kg per M dan 0,089 kN per M. Dan R2H-nya ada 4,4593 kg per M dan 0,045 kN per M. Dan R3H-nya ada 8,9186 kg per M dan 0,0089 kN per M. Dan R4H-nya ada 8,9186 kg per M dan 0,0089 kN per M. Dan R5H-nya ada 6,6891 kg per M dan 0,0067 kN per M. Dan R6H-nya ada 6,6891 kg per M dan 0,0067 kN per M. Dan R7H-nya ada 6,6891 kg per M dan 0,0067 kN per M. Dan R8H-nya ada 6,6891 kg per M dan 0,0067 kN per M. Dan R9-nya ada 8,9186 kg per M dan 0,0089 kN per M. Dan R10-nya ada 8,9186 kg per M dan 0,0089 kN per M. Dan R11-nya ada 4,4593 kg per M dan 0,0049 kN per M. Dan R12-nya ada 8,9186 kg per M dan 0,0089 kN per M. Dan lanjut P dikali cos A. R1V-nya yaitu 23,2337 kg per M dan 0,0232 kN per M. Dan R2V-nya ada 11,6168 kg per M dan 0,0116 kN per M. R3V-nya ada 23,2337 kg per M dan 0,0232 kN per M.
dan R4 V-nya ada 23.2337 kg per M dan 0,0232 kN per M dan 25 dan R5 V-nya ada 17.4258 kg per M dan 0,0174 kN per M dan R6 V-nya ada 1,4258 kg per M dan 0,0174 kN per M dan R7 V-nya ada 17.4258 kg per M dan 0,0174 kN per M dan R8 V-nya ada 17.4258 kg per M dan 0,014 kN per M dan R9-nya ada 3.2337 kg per M dan 0,0232 kN per M dan R10-nya ada 3.2337 kg per M dan 0,0232 kN per M dan R11-nya ada 1,168 kg per M dan 0,0116 kN per M dan R12-nya ada 3.2337 kg per M dan 0,0232 kN per M. Lanjut kita memasuki tabel beban mati kuda-kuda. Di sini ada titik dan beban hujan KN per M. R1 dan R8 memiliki beban hujan KN per M-nya yaitu 0,2439 dan titik R1H dan R8H-nya memiliki beban hujannya ada 0,0089 dan titik R1V dan R8V-nya memiliki beban hujan 0,0232 dan titik R2, R3, R6, dan R7 memiliki beban hujannya 0,1219 dan R2H, R3H, R6H, R7H memiliki beban hujannya 0,0045 dan R2V, R3V, dan R6V, R7V memiliki beban hujan 0,0116 dan R4, R5 memiliki beban hujan 0,2439 dan R4H, R5H memiliki beban hujan 0,0089 dan R4V, R5V memiliki beban hujan 0,0232. Dan di sini ada analisis beban hujan pada dak beton. W-nya ada 40, L-nya ada 0,8, sudutnya ada 30, Q airnya ada 1000, A-nya ada 0,34, B-nya ada 0,15, T-nya ada 0,25. Dan sini ada beban 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 Q hujan, ada Q sama dengan Q air dikali T. Kilogramnya ada 250 dan KN per M-nya ada 2,45. Dan kita lanjut ke beban plafon. Nah, berbag di sini ada 4 kelompok yaitu 4 kolom, maaf. Di sini ada 4 kolom. Di sini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dan di sini ada P13. Di sini ada P13. Di sini rumusnya ada Q sama dengan W langit ditambah langit dikali luasan sama dengan. Jadi P13 ini ada 19,31 kg dan P14 ada 30,37 kg dan P15 ada 40,02 kg dan P16 ada 40,02 kg dan P17 ada 35,19 kg
dan P18 ada 35,19 kilogram, dan P19 ada 35,19 kilogram, dan P20 ada 40,02 kilogram, dan P21 ada 40,02 kilogram, dan P22 ada 30,37 kilogram, dan P23 ada 19,31 kilogram, dan P24 ada 19,31 kilogram, dan P25 ada 19,31 kilogram, dan P26 ada 28,96 kilogram, dan P27 ada 28,96 kilogram, dan P28 ada 24,14 kilogram, dan P29 ada 24,14 kilogram, dan P30 ada 24,14 kilogram, dan P31 ada 28,96 kilogram, P32 ada 28,96 kilogram, P33 ada 19,31 kilogram, P34 ada 19,31 kilogram, P35 ada 19,31 kilogram, P36 ada 19,31 kilogram, P37 ada 28,96 kilogram, P38 ada 28,96 kilogram, P39 ada 24,14 kilogram, P40 ada 24,14 kilogram, P41 ada 24,14 kilogram, P42 ada 28,96 kilogram, P43 ada 28,96 kilogram, P44 ada 19,31 kilogram, P45 ada 19,31 kilogram, P46 ada 19,31 kilogram, P47 ada 30,37 kilogram, dan P48 ada 40,02 kilogram, dan P49 ada 40,02 kilogram, P50 ada 35,19 kilogram, P51 ada 35,19 kilogram, P52 ada 35,19 kilogram, P53 ada 40,02 kilogram, P54 ada 40,02 kilogram, P55 ada 30,37 kilogram, P56 ada 19,31 kilogram. Dan di sini ada B1, B2, B3, B4, B5. B1-nya ada 2, B2-nya ada 1, B3-nya ada 2, B4-nya ada 2, B5-nya ada 1,5. Di sini juga ada L1-nya ada 2,1454, L2-nya ada 1,0727, L3-nya ada 27, L2-nya ada 1,0727, L3-nya ada 2,1454, dan L4-nya ada 2,1454. Kenapa di sini saya B1 sampai B5? Karena di sini mengikuti rumus. Kenapa saya L1-nya sampai L4 aja? Karena di sini kolomnya ada sampai dari 1 sampai 4. Dan perhitungan beban mati pada pelafon, penghitungan langit-langit 7, Ethernetnya 11, total berat langit-langit. Terus yang di kolom K1-nya, P13-nya, KN-nya ada 0,19, P14-nya 0,30 KN, P15 0,39 KN, P16 0,39 KN, P17 di sini rumusnya 14 dikali 9. Jadi yang ini nih 9 9,81 dibagi 1.000. Nah, 9,81 dibagi 1.000 itu sudah dari rumusnya. Jadi, kita di sini menyesuaikan data kita. Jadi, kita tinggal bagi yang 9,81 dibagi 1.000 itu. Jadinya data kita tuh dianuin, dibagi sama, dikali dulu, data kita dikali sama 9,81 baru dibagi 1.000.
Habis itu di sini ada P16 0,39 kN, P17 ada 0,35 kN, P18 ada 0,35 kN, P19 ada 0,35 kN, P20 ada 0,39 kN, P21 ada 0,39 kN, P22 ada 0,30 kN, P23 ada 0,19 kN. P24-nya ada 0,19 kN, P25-nya ada 0,19 kN, P26-nya ada 0,28 kN, P27-nya ada 0,28 kN, P28-nya ada 0,24 kN, P29-nya ada 0,24 kN, P30-nya ada 0,24 kN, P31-nya ada 0,28 kN, P32-nya ada 0,28 kN, P33-nya ada 0,19 kN, P34-nya ada 0,19 kN. Lanjut memasuki kolom ketiganya, ada 4 ada 4 ada P35-nya ada 0,19 kN, P36-nya ada 0,19 kN, P37-nya ada 0,28 kN, P38-nya ada 0,28 kN, P39-nya ada 0,24 kN, P40-nya ada 0,24 kN, P41-nya ada 0,24 kN, P42-nya ada 0,28 kN, P43-nya ada 0,28 kN, P44-nya ada 0,19 kN, P45-nya ada 0,19 kN, dan lanjut ke kolom keempat, ada P46 yaitu 0,19 kN, P47-nya ada 0,30 kN, P48-nya ada 0,39 kN, P49-nya ada 0,39 kN, P50-nya ada 0,35 kN, P51-nya ada 0,35 kN, P52-nya ada 0,35 kN, P53-nya ada 0,39 kN, P54-nya ada 0,39 kN, P55-nya ada 0,30 kN, dan yang terakhir P56-nya ada 0,19 kN. Dan kita di sini lanjut ke etaps. Dan lanjut di sini di etaps, dan saya akan menjelaskan material propertinya. Saya di sini materialnya menggunakan BJ41, yaitu di sini ada material name-nya ada BJ41 dan material tipenya ada steel dan directional symmetry tipenya ada isotropic, dan di sini ada weight per unit volumenya ada 78,5 dan mass per unit volumenya ada 8.004,772, dan di sini ada modulus of elasticity-nya ada 2,00000 MPa, dan Poisson's ratio-nya ada 0,3, dan coefficient of thermal expansion A-nya ada 0,0000117 per C, dan shear modulus-nya ada 76923,08 MPa. Dan di sini material name-nya ada BJ41 dan material tipenya ada steel isotropic, dan minimum yield stress-nya FY-nya ada 250 MPa, dan FU-nya ada 410 MPa, dan FYE-nya ada 250 MPa, dan FUE-nya ada 410 MPa. Dan kita di sini
Frame-nya di sini saya memakai SDC. Di sini ada SDC 50 dikali 38, yaitu di sini ada SDC 50 dikali 38, BJ-nya ada 41, dan total depth-nya ada 50 mm, dan width of a single channel-nya ada 38, dan flash thickness-nya ada 7, ada web thickness-nya ada 5, back to back distance-nya ada 10, dan violet radius-nya ada 7. Dan di sini saya memakai SDC 65 dikali 42 juga. Di sini property name-nya ada SDC 65 dikali 42, dan BJ-nya saya memakai 41, dan di sini total depth-nya ada 65, width of a single channel-nya ada 45, flange thickness-nya ada 7,5, web thickness-nya ada 5,5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 7,5. Dan lanjut saya memakai SDC 75 dikali 40. Di sini ada property name-nya SDC 75 dikali 40. Materialnya BJ 41. Dan total depth-nya ada 75. Width of a single channel-nya ada 40. Flank thickness-nya ada 7. Web thickness-nya ada 5. Back to back distance-nya ada 10. Violet radius-nya ada 8. Dan di sini juga saya memakai SDC 80 dikali 45. Di sini property name-nya ada SDC 80 dikali 45, materialnya BJ 41, dan total depth-nya ada 80, width of a single channel-nya ada 45, flank thickness-nya ada 8, web thickness-nya ada 5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Dan lanjut SDC 100 dikali 50. Di sini property name-nya SDC 100 dikali 50, materialnya BJ 41, total depth-nya ada 100, width of a single channel-nya ada 50, flange thickness-nya ada 7,5, web thickness-nya ada 5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Di sini ada SDC 120 dikali 55. Properti name-nya ada SDC 120 dikali 55, materialnya ada BJ 41, total depth-nya ada 120, width of a single channel-nya ada 55, flank thickness-nya ada 9, web thickness-nya ada 7, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 9. Dan SDC 125 dikali 65. Di sini ada properti name-nya SDC 125 dikali. Di sini, mohon maaf ya, di sini bukan 100. Betul. Mohon maaf, saya ulang. Di sini ada SDC 100 dikali 50. Ini bukan 100 dikali 5. Dan lanjut, kita di sini memasuki SDC. Di sini saya ada beberapa SDC yang saya pakai. SDC ini saya ngelihatnya di sini. TW-nya berapa, TF-nya berapa,
Dan R satunya berapa, distance between channelnya berapa, sesuaikan sama yang di sini. Dikali-kali berapa dan ikutin yang di sini. Lanjut, di sini ada SDC 50 dikali 38, yaitu property name-nya SDC 50.38, materialnya BJ41, total depth-nya 50 mm, width of a single channel-nya ada 38 mm, flank thickness-nya ada 7 mm, web thickness-nya ada 5 mm, back to back distance-nya ada 10 mm, violet radius-nya ada 7 mm, dan di sini ada 65 dikali 42, yaitu property name-nya ada SDC 65 dikali 42, BJ materialnya memakai BJ 41, total depth-nya ada 65, width of a single channel-nya 45, flank thickness-nya ada 7,5, web thickness-nya ada 5,5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 7,5, dan SDC 75 dikali 40, ada property name-nya ada SDC 75 dikali 40, materialnya BJ 41, total depth-nya ada 75, width of a single channel-nya ada 40, flank thickness-nya ada 7, web thickness-nya ada 5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Dan lanjut SDC 80 dikali 45, ada property name-nya SDC 80 dikali 45, materialnya BJ 41, total depth-nya ada 80, width of a single channel-nya 45, flank thickness-nya 8, web thickness-nya 5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Lanjut di sini ada 100, saya di sini seharusnya yang sama di rumus ini 100 dikali 50, tapi saya salah cara penulisannya. Eh, betul. Salah, saya salah. Maaf. Saya seharusnya memakai 100 dikali 65. Dan lanjut, di sini ada SDC 100 dikali 50. Property name-nya SDC 100 dikali 50, materialnya BJ 41, total depth-nya 100, width of a single channel-nya 50, flank thickness-nya 7,5, web thickness-nya ada 5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Dan SDC 120 dikali 55, property name-nya ada SDC 120 dikali 55, materialnya ada BJ 41, total depth-nya ada 120, width of a single channel-nya 55, flank thickness-nya ada 9, web thickness-nya ada 7, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 9. STC 125 dikali 65, yaitu property name-nya ada SDC 125 dikali 65, materialnya BJ 41, total depth-nya ada 125, width of a single channel-nya 65, flank thickness-nya ada 8, wide thickness-nya ada 6, back to back-nya distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 8. Lanjut SDC 140 dikali 60. Di sini property name-nya SDC 140 dikali 60, materialnya BJ 41, total depth-nya 140, width of a single channel 60, flank thickness-nya ada 10, web thickness-nya ada 7, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 10. Lanjut SDC 150 dikali 75.
Di sini property name-nya ada SDC 150 dikali 75, total depth-nya 150, width of a single channel-nya 75, flank thickness-nya ada 10, web thickness-nya ada 6,5, back to back distance-nya ada 10, failure radius-nya ada 10. Lanjut, di sini ada SDC 160 dikali 65. Jadi property name-nya SDC 160 dikali 65 memakai BJ 41, total depth-nya 160, width of a single channel-nya 65, film thickness-nya ada 10,5, web thickness-nya ada 7,5, back to back distance-nya ada 10, fail radius-nya ada 10,5. Ada SDC 180 dikali 5, yaitu properti name-nya SDC 180 dikali 75, materialnya BJ44. BJ41, total depth-nya 180, width of a single channel-nya 75, flank thickness-nya 10,5, web thickness-nya ada 7, back to back distance-nya ada 10, violet radiusnya ada 11. Dan di sini ada SDC 200 dikali 80. Properti name-nya SDC 200 dikali 40, material BJ 41, total depth-nya 200, total of a single channel-nya 80, flank thickness-nya ada 11, web thickness-nya ada 7,5, back to back distance-nya ada 10, violet radius-nya ada 12. Dan lanjut SDC 220 dikali 80. Di sini properti name-nya ada SDC 220 dikali 80, material BJ-nya 41, total depth-nya 220, weight of asin channel-nya 80, fan thickness-nya 12,5, web thickness-nya ada 9, back to back distance-nya ada 10, fail radius-nya 12,5. Lanjut SDC 240 dikali 85. Di sini properti name-nya SDC 240 dikali 85, materialnya BJ 41, total depth-nya 240, width of a single channel-nya 85, flank thickness-nya 13, web thickness-nya 9,5, back to back distance-nya 10, failure radius-nya 13. Dan di sini ada SDC 250 dikali 90, yaitu properti name-nya SDC 250 dikali 90, materialnya BJ 41, total div-nya 250, width of a single channel-nya 90, fan thickness-nya 13, web thickness-nya 9, back to back distance-nya 10, fill radius-nya 14. Dan di sini ada SDC 260 dikali 90. Properti name-nya SDC 260 dikali 90, materialnya BJ 41, total depth-nya 260, width of a single channel-nya 90, frame thickness-nya 14, web thickness-nya 10, back to back distance-nya 10, failure radius-nya 14. Lanjut SDC 280 dikali 95. Properti name-nya SDC 280 dikali 95, materialnya BJ 41, total depth-nya 280, width of a single channel-nya 95, flank thickness-nya ada 15, web thickness-nya ada 10, back to back distance-nya ada 10, failure radius-nya ada 15. Lanjut SDC 380 dikali 100, yaitu properti name-nya SDC 380 dikali 100, materialnya BJ 41, total depth-nya 380. Maaf, di sini section shape-nya saya memakai steel double channel. Total depth-nya 380, width of a single channel-nya 100, flank thickness-nya 16, web thickness-nya 10,5, back to back distance-nya 10, failure radius-nya 18. Di sini terakhir 400 dikali 100. Di sini properti name-nya SDC 400 dikali 100, materialnya BJ 41, section shape-nya saya memakai steel double channel, total depth-nya 400, width of a single channel yang 100, flank thickness-nya 18, web thickness-nya 14, back to back distance-nya 10, failure radius-nya 18. Dan di sini kita ngelihat di sininya ada 400. Ini SDC-nya. Saya di sini memakai SDC.
Jadi untuk menampilkan stress ratio ini kita harus mencet ini dulu. Setelah itu kita ke desain, ke style frame design. Habis itu start design check. Dan hasilnya seperti ini. Warna pada masing-masing batang menunjukkan tingkat pemanfaatan kapasitas elemen. Semakin mendekati warna merah, berarti nilai stress ratio semakin besar dan elemen mendekati atau bahkan melebihi kapasitas desain. Sedangkan batang berwarna hijau menunjukkan bahwa elemen masih aman karena nilai stress ratio berada di bawah batas yang diizinkan. Stress ratio kurang lebih 1,0 berarti aman dan stress ratio lebih dari 1,0 yaitu tidak aman. Dan kita memasuki ke story. Story satu hacknya ada 0,59, elevationnya ada 3,3. Story 2 hacknya 0,77, elevationnya 0,77. Story 3 hacknya 0,39, elevationnya 1,16. Story 4 hacknya 0,78, elevationnya 1,94. Story 5 hacknya 0,77 dan elevationnya 2,71. Jadi langkah awal pengerjaannya itu adalah kita masuk ke file, new model, yes built-in setting width, ini pakai Metro SI, user, oke. Dan ini kita memilih custom grid spacing dan edit grid data. Dan ini kita masukkan G1 dan yang X grid data, grid ID yang A0, yang B8, yang C16, yang D24, dan yang G grid data kita harus bikin 11, 7, 9, 10. Dan kita di sini masukin nilai ordinatnya. Yang kedua 2, yang ketiga 3, 5, 7, 8, 5. Yang ketujuh 10, 8, 12, 9, 14, 10, dan yang terakhir 17. Dan oke. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.